Oke, jadi kita bakal masuk ke bab 11 mengenai analisis daya. Jadi di sini kita mempunyai persamaan persamaan daya sesaat, itu PT sama dengan VT dikali IT. Di mana VT itu sama dengan Vm cos omega T ditambah dengan theta V, kita fasa tegangan, dan IT sama dengan Im dikali cos omega T ditambah fasa arus. Setelah kita kalikan kedua bentuk ini dan aplikasikan sifat trigonometri, kita akan menghasilkan komponen dua buah komponen daya sesaat. Jadi ini adalah komponen DC-nya dan ini adalah komponen AC-nya. Jadi kalau dalam bentuk uh, grafik, komponen DC-nya ini akan menaikkan titik tengah daripada grafik sinyal AC yang ada. Sedangkan bentuk yang kedua ini, bentuk AC-nya itu adalah bentuk amplitudo dan fasa yang biasa. Jadi komponen AC-nya ini juga bisa dibilang sebagai daya rata-rata. Jadi di sini kita dapatkan daya rata-rata itu sama dengan setengah Vm Im cos fasa tegangan dikurangi fasa arus. Nah, kemudian kita masuk ke effective value atau biasa kita tahu itu adalah nilai RMS atau root mean square, di mana nilai RMS atau nilai efektif ini seperti em, merepresentasikan bagaimana suatu bentuk AC itu sama seperti suatu tegangan DC. Jadi misalkan nih, kita punya tegangan AC, selanjutnya kita akan masukkan nilai efektif atau nilai RMS. Jadi nilai RMS ini membuat suatu arus bolak-balik setara dengan bentuk arus DC. Jadi misalkan seperti ini. Kita punya tegangan AC, nanti akan dikuadratkan sehingga bagian AC yang di bawah itu menjadi di atas semua. Kemudian dari situ tegangannya akan dirata-ratakan. Sehingga tegangan AC ini itu setara dengan suatu nilai pada tegangan DC. Jadi misal di sini itu 100 volt, maka kita bisa menghitungnya dengan ini Vm ya. Ini Vm 100, rumusnya itu Vm per akar 2. Atau kita bisa langsung aja Vm dikali dengan 0,707. Jadi 100 volt ini tinggal kita kalikan dengan 0,707 dan hasilnya sekitar 70,7 volt. Jadi dengan adanya nilai RMS kita bisa tahu nilai nilai suatu tegangan AC itu bisa setara dengan berapa tegangan DC. Jadi kalau di sini 100 volt AC itu setara dengan 70,7 volt DC. Nah, dengan adanya nilai RMS ini kita bisa membuat eh, bentuk daya rata-rata tadi menjadi bentuk P sama dengan V RMS dikali I RMS cos fasa tegangan dikurangi fasa arus. Jadi yang awalnya di sini ada setengah menjadi hilang dikarenakan kita sudah mengalikannya dengan nilai efektif. Nah, di sini juga terdapat daya lagi.
Dengan nilai RMS ini kita bisa mengubah bentuk daya yang awalnya setengah Vm IM cos fasa tegangan dikurangi fasa arus menjadi VRMS IRMS cos fasa tegangan dikurangi fasa arus. Nah, VRMS dikali dengan IRMS ini didefinisikan sebagai daya terlihat. Jadi daya terlihat itu adalah daya yang sebenarnya disediakan oleh distributor. Misalnya kalau kita kan PLN ya. Sedangkan P itu adalah daya yang benar-benar dipakai di sistemnya. Jadi daya yang kedua ini tuh awalnya kan nggak sama kan. Setelah di LMS dia baru membentuk eh, kemiripan. Kemudian di sini ada power factor di mana rumusnya itu P per S atau kemudian ada power factor itu rumusnya P per S atau kalau kita substitusikan nilai-nilai ini akan menyisakan cos fasa tegangan dikurangi fasa arus. Jadi untuk menghitung power factor kita bisa menggunakan antara dua ini. Kemudian ada juga Q. Nah, di sini Q adalah daya reaktif. Jadi daya reaktif itu daya yang eh, dipakai, cuman dayanya itu berputar-putar pada komponen tersebut. Jadi daya yang dipakai seperti pada komponen eh, kapasitif ataupun komponen induktif. Untuk rumusnya itu kebalikan dari P ya. P kan VRMS dikali RMS cos fasa tegangan dikurangi fasa arus. Kalau Q itu sama dengan VRMS dikali I RMS sin fasa tegangan dikurangi fasa arus. Dan dari Q ini juga kita bisa menentukan em, rangkaian kita itu merupakan rangkaian apa. Misal Q-nya itu 0, berarti kita memiliki rangkaian resistif murni. Enggak murni. Kemudian dari Q ini kita juga bisa menentukan apakah rangkaian kita itu bersifat resistif atau kapasitif ataupun induktif. Jadi misalnya Q-nya itu 0, maka rangkaian kita bersifat resistif. Kalau Q kurang dari 0, dia bersifat kapasitif dan Q lebih dari 0 dia induktif. Nah, di sini ada power triangle ya. Jadi untuk menentukan S, kita bisa itu menggunakan rumus P kuadrat plus Q kuadrat. Sama kayak Pitagoras ya. Kalau Q itu akar S kuadrat dikurangi P kuadrat dan P S kuadrat dikurangi Q kuadrat. Jadi misalnya ada pertanyaan yang salah satunya ini enggak ada, kita bisa mencarinya dengan seperti ini ya. Dan juga ini terdapat em, diagramnya, di mana terdapat sumbu real dan juga sumbu imajiner. Ketika em, bersifat resistif murni, dia P-nya akan berada di sini. Ketika dia induktif, maka dia akan ini seperti yang tadi dijelaskan jika Q-nya 0 dia resistif,
dan nilai P-nya akan lurus sejajar dengan sumbu rel. Jika Q-nya kurang dari 0, maka dia akan bersifat kapasitif. Berarti dia ngarah ke bawah. Bawah ini berarti dia kapasitif. Dan yang atas itu induktif. Ini seperti yang tadi dijelaskan, jika Q-nya 0 dia resistif dan nilai P-nya akan lurus sejajar dengan sumbu rel. Jika Q-nya kurang dari 0, maka dia akan bersifat kapasitif. Berarti dia ngarah ke bawah. Bawah ini berarti dia kapasitif. Dan yang atas itu induktif. Oke, kita akan masuk ke contoh soal eh, ulangan yang sebelumnya. Jadi di sini kita disuruh untuk menyederhanakan bentuk persamaan berikut. Jadi untuk yang pertama itu kita ambil amplitudonya dan juga sudutnya. Sehingga jadi seperti ini. Kemudian dari bentuk pasor kita ubah menjadi bentuk kartesian. Pakai rumus R dikali cos theta plus j sin theta. Ntar dapat hasil cos, dapat hasil sin masing-masing dikali R. Nah, di sini dapat 2,9 sekian dikurangi 4,33 min 7 min J 2,5. Hasilnya ini minus 1,38 plus J 3,02. Terus ini bakalan diubah ke polar lagi pakai kayak biasa ya, plus Y kuadrat sama tan inverse Y per X, sehingga didapatkan hasil polarnya untuk pasornya itu 3,32, sudutnya 114,5 derajat. Terus tinggal kita substitusikan ke persamaan tadi. Oke, lanjut yang kedua. Nah, di sini kan terdapat bentuk ini ya, bentuk sin. Nah, buat ngubah ke bentuk polar atau pasor itu harus dalam fungsi cos. Jadi fungsi sin ini kita pakai sifat sin t sama dengan cos t dikurangi 90 derajat. Terus kita ubah ke bentuk pasarnya 40 minus 50 derajat plus 30 min 45 derajat. Sama kita ubah ke kartesian lagi. Terus dioperasiin. Jadi 21,21 minus J 61,21. Terus dikonversi lagi ke bentuk polar. Sehingga dapat gini. Yang kedua ini, hitung frekuensi omega yang menghasilkan nilai V0 sama dengan 0 pada rangkaian berikut. Jadi, kondisi ketika V0 sama dengan 0 itu terjadi ketika terjadi resonansi antara induktor dan kapasitor. Jadi, induktornya saling meniadakan dengan kapasitor. Nah, sini kita tinggal ubah substitusikan bentuk XL dan juga XC-nya. Jadi di sini itu XL sama dengan XC, jadi omega L sama dengan 1 per omega C.
terus omeganya dipindahkan ke kiri dan L-nya ke kanan. Jadi omega kuadrat sama dengan 1/LC. Terus kuadratnya dipindahkan karena satu akar satu itu sama dengan satu. Jadi akarnya tinggal ada di LC-nya. Terus kita tinggal hitung omeganya. Omega sama dengan 1/akar dari 0,02 dikali 0,005. Itu sama dengan 1/akar 0,0001. Akar dari 0,0001 itu sama dengan 0,01. Terus 1 dibagi dengan 0,01 itu 100 radian per second. Jadi biar V nolnya sama dengan 0, dibutuhkan nilai omega sebesar 100 radian per second. Oke, kemudian yang ketiga, sini kita disuruh menghitung rangkaian Thevenin. Nah, di sini itu yang pertama ini kita udah bahas ya di contoh soal sebelumnya yang bab 10. Sini kita menghitung sama ya, kita menghitung VTH dan ZTH. Itu buat ZTH-nya kita hitung ZP dulu. ZP itu sama dengan paralel dari 8 dan J10. Jadi 8 dikali J10 per 8 plus J10 sama dengan J80 per 8 plus J10. Nah, di sini kita tinggal kaliin sama bentuk konjugatnya. Jadi kedua, jadi pembilang apa penyebutnya kita kaliin 8 minus J10. Sehingga dapatnya 800 plus J640 per 164. Tinggal kita bagi aja 800 bagi 164, 640 bagi 164. Hasilnya 4,878 plus J 3,902. Terus buat nyari VTH, kita tinggal pakai rumus kum ohm ya. Tapi di sini R-nya kita ganti jadi Z impedansi. Jadi tinggal kita kalikan IS dengan Z paralel tadi. Kenapa Z paralel doang? Karena kita anggapannya begini. Jadi resistor ini dengan ini itu kita paralelkan ke sini. Jadi karena kita ngukur tegangan AB, PTH, kita anggap arus tuh melaluinya gini. Set, set, ke bawah, terus balik lagi ke sumber. Jadi gini. Jadi kita nggak perlu ngikutin kapasitornya ke dalam penghitungan VTH-nya. Jadi kita tinggal IS dikali dengan ZP. Terus IS-nya itu 4 dikali dengan ZP. Terus dapat 19,51 plus J 15,61. Terus kita konversi jadi polar di 24,98, 38,7 derajat. Terus untuk ZTH-nya itu tinggal kita putus arusnya aja. Jadi tinggal kita sederhanain komponen-komponen ini. Jadi untuk ZTH itu min J5 atau C itu kita tambah dengan ZP. Jadinya 4,878 dikurang J 1,098. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita dikasih VS itu 8 cos, omeganya 2T, dan pasinya minus 40 derajat. Sini kita hitung dulu ZL-nya itu J6, ZC-nya minus J2. Terus di sini ada Z
ZRC ya. Iya, sini ada ZRC, jadi 2 min J2. Nah, untuk ZP-nya itu ZRC di paralelin dengan ZL. Jadi begini, J6 dikali 2 min J2 per J6 plus 2 min J2 sama dengan 12 plus J12 per 2 plus J4. Terus penyebut dan pembilangnya kita kaliin konjugat dari penyebutnya. Terus dapat 72 min J24 per 20. Terus sama dengan 3,6 minus 1,2 J ohm. Nah, terus kita cari Z totalnya. Z total berarti tinggal 1 ditambah ZP. 1 tambah 3,6 sekian. Jadi 4,6 minus 1,2 J ohm. Nah, di sini kita cari I dari rangkaian ini. Jadi Vs itu dibagi dengan ZT yang udah diubah jadi polar ya. Terus kita dapat 1,683 minus 25,4 derajat. Nah, dari sini kita em, konversi jadi IRMS. Jadi ini dikali dengan 0,707 sehingga didapatkan 1,19 ampere. Nah, untuk rumus dayanya ini yang dipakai itu yang ini. Jadi untuk daya itu sama dengan bagian real dari S. Yaitu sama dengan S itu kan VI ya. Kalau kita jabarkan V itu sama dengan I dikali R. Makanya di sini I-nya jadi I kuadrat RMS dikali dengan R. Jadi ini yang kita pakai di soal yang ini. Sehingga 1,19 ampere kuadrat dikali dengan real dari ZT itu 4,6. Ini R, ini X. Kalau untuk Q dia pakai yang X. Dikali R 4,6 sehingga kita dapatkan hasilnya sekitar 6,54 watt. Oke, terus yang terakhir itu nomor 5, sebuah motor AC dengan impedansi Z sama dengan 4,2 ditambah 3,6 joule ohm disuplai dengan sumber listrik 220 volt 60 Hz. Yang A kita disuruh hitung PF, P, dan Q. Jadi di sini yang kita gunakan itu ini ya. Jadi S itu nggak cuma VRMS kali IRMS doang, dia juga bisa I kuadrat LMS Z atau V kuadrat LMS Z konjugat. Nah, kita pakai yang V kuadrat per Z konjugat. Untuk Z konjugatnya itu kita tinggal ubah tanda dari bilangan imajinernya. Terus 220 kuadrat per 4,2 minus 3,6 J sama dengan 48.400 dikali 4. Ini dikali 4,2 karena di sini kita kalikan konjugat dari 4,2 minus 3,6 J. Terus kita dapetin 203.280 ditambah J 174.240 per 30,6. Itu itu tinggal kita bagi aja. Dapatnya 6.645 sama 5.696. Ini adalah bagian P dan yang imajiner itu bagian Q. Oke, kita di sini udah dapat P dan Q-nya. Sekarang kita cari power factor. Power factor itu P per absolute magnitudo S sama dengan 6.645 dibagi akar dari 6.645 kuadrat plus 5.696 kuadrat. Sekitar 0,76 buat power faktornya.
Terus di sini karena key-nya itu lebih dari nol, maka PF-nya itu lagging. Jadi apa? Harusnya ketinggalan. Terus yang B itu hitung nilai kapasitor yang dipasang paralel yang dibutuhkan agar power factor jadi satu. Nah, di sini kita disuruh buat power factor yang tadinya 0,76 menjadi satu. Gimana caranya? Itu kita butuh em, nilai Qc atau reaktif kapasitor yang nilainya itu negatif dari Q yang kita dapat tadi supaya dia nol. Ini PF1 itu nilai Q-nya itu sama dengan nol. Jadi yang kita butuhkan buat menghilangkan reaksi induktif ini itu butuh minus 569,6 par. Sini kita hitung untuk rumus mencarinya itu C sama dengan Qc per V kuadrat omega. Hmm. Untuk omeganya itu harusnya kita hitung dulu sih. Berarti omega sama dengan 2 PF sama dengan 231,14 kali 60. Tuh sekitar 377. Ini kita dapat omeganya. Terus V kuadratnya pakai yang tadi 220. Terus hasilnya itu sekitar 3,12 kali 10 min 4 farad. Sama dengan sekitar 312 mikrofarad. Jadi em, buat rangkaiannya itu kira-kira kayak gini sih. 220 jadi ini resistor itu berapa? 4,6 kah? 4,2 ya? 4,2. Terus ada induktor nilainya J J3,6 ya. J3,6. Nah, terus supaya dia jadi PF1 itu dia minta diparalelin gini. Kayak yang dibilang Pak Darmawan juga ya. Jadi di sini kita butuh kapasitor yang nilainya itu 312 mikrofarad supaya em, nilai dari Q-nya itu bakal hilang dan PF-nya jadi satu. Oke, sekian tutor dari saya. Untuk materi yang power factor correction itu memang belum masuk kita ya. Jadi sekian, semoga soal-soal ini masih berlaku ya buat UTS nanti dan semoga kita semua mampu mengerjakannya. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.